Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Saya Rian Irawan Haryadi, seorang programmer asal Indonesia. Saya saat ini sedang didiagnosis menderita tumor otak di bagian belakang kepala saya, dan saya baru mendapatkan kabar terbaru, alhamdulillah, dari pengobatan saya tanggal 20 Desember 2023 nanti. Saya akan menjalani operasi. Karena itu, update terakhir dari saya adalah saya meminta bantuannya kepada kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian. Tolong doakan saya pada operasi tanggal 20 Desember nanti. Semoga semuanya berjalan lancar dan tumor di kepala saya berhasil diangkat. Amin. Di episode ketiga ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai SMA Negeri 3 Bandung. Ya, sekolah alma mater saya. SMA Negeri 3 Bandung, Jalan Belitung 8, Bandung. Yang dimana pada saat saya mengalami sakit kemarin pertama kali tanggal 20 November 2023, banyak sekali dukungan, bantuan, support dan doa dari kawan-kawan SMA Negeri 3 Bandung yang membuat saya menjadi terharu dan berterima kasih sekali kepada kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, pada podcast Slow ketiga kali ini, saya akan khususkan mengenai cerita mengenai SMA 3 Bandung, dan judul podcast kali ini adalah Guyub SMA Negeri 3 Bandung. Di sini kita akan membahas mengenai rahasia mengapa SMA Negeri 3 Bandung berhasil menjadi salah satu SMA favorit di Bandung, bahkan seluruh Indonesia, dan menjadi salah satu SMA negeri terbaik di Indonesia. Termasuk pada zaman saya ketika bersekolah dulu, tahun 97 hingga 2000. Mari kita simak. SMA Negeri 3 Bandung, Jalan Belitung 8, Bandung. Sudah lama dikenal sebagai salah satu SMA favorit di Indonesia. Saya dulu bersekolah di sana tahun 97 hingga 2000. Selain saya, ibu saya, Ira Astagini, pun pernah bersekolah di sana ketika masih muda, sehingga ibu dan anak saya bersekolah di sana. Tahun 97 saya lulus SMP. Saya SD dan SMP itu dulu di Jakarta, sekolah Katolik Santo Antonius, tapi ketika SMA saya memutuskan untuk pindah sekolah ke negeri karena saya memang punya cita-cita masuk ITB waktu itu, dan alhamdulillah sudah tersampaikan. Saya sebenarnya waktu tahun 97, alhamdulillah nilai passing grade saya itu masuk ke sekolah terbaik, SMA negeri terbaik di Indonesia saat itu, SMA Negeri 8. Tetapi saya mantap tetap memilih SMA Negeri 3 Bandung. Yang pertama karena ibu saya pernah sekolah di sana. Yang kedua karena banyak yang masuk ITB dari sana. Dan yang ketiga karena saya ingin pergantian suasana, mencoba sekolah di Bandung. Tahun 97 jangan dibayangkan seperti sekarang. Saat itu HP baru keluar pertama kali. Belum ada Android, bahkan BlackBerry pun belum keluar. HP masih suara dan SMS. Dan saat itu masih Orde Baru. Untuk pindah dari Jakarta, tempat tinggal saya, ke Bandung, sekolah di Bandung itu tidak mudah. Kalau sekarang itu tahun 2023 ada sistem zonasi, maka dulu 97 itu ada sistem rayon.
Jadi kalau misalnya pindah dari Jakarta, Kanwil Jakarta, mau sekolah di Bandung itu harus pindah Kanwil dulu. Dulu ibu saya Ira Stagini itu yang ngurusin bolak-balik pontang-panting ke sana, pindah rayon, pindah Kanwil pendidikan. Jadi dari Jakarta yang tadinya kalau SMA 8 itu tinggal daftar, tapi gara-gara saya pengen sekolah di Bandung, akhirnya ya harus repot lah pindah dari Jakarta ke Bandung. Ibu saya ketemu sama macam-macam lah, ada ketemu Pak Rekan juga, gimana caranya usahain saya bisa pindah rayon dari Jakarta ke Bandung. Alhamdulillah dimudahkan waktu itu. Ya, jadi akhirnya saya berhasil pindah rayon, berhasil pindah ke Bandung, dan akhirnya masuk ke SMA Negeri 3 Bandung. Ya tentu saja karena passing grade saya juga cukup untuk masuk. Ketika saya sekolah di SMA Negeri 3 Bandung, ya banyak perubahan yang saya alami karena sebelumnya saya sekolah di Katolik, sekolah SMA Katolik, SMP Katolik, yang dimana terkenal disiplin, pendidikan yang lumayan keras, Santo Antonius itu, dan ke SMA Negeri 3 Bandung, sebuah sekolah negeri. Ya, di sana di waktu SMA ya sebagaimana Anda tahulah anak SMA yang masih mengalami labil dan segala macam, yaitu masa-masa pencarian jati diri ya. SMA Negeri 3 Bandung memberikan sebuah kenangan tersendiri bagi saya. Ya, dalam masa-masa itu selama 3 tahun, ya saya bukan ya anak yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung culun ya kalau boleh dibilang. Saya mencoba berbagai macam hobi yang kemudian saya tahu saya itu gagal karena nggak berbakat di sana. Saya mencoba main bola, saya gagal, saya nggak bakat di sana. Saya coba musik, gagal, saya nggak bisa main musik dan ya suara saya juga nggak begitu bagus. Tapi akhirnya di SMA 3 Bandung itu juga saya menemukan hobi, passion, yang akhirnya menjadi jalan hidup saya sampai sekarang ini. Apa itu? Komputer. Di SMA Negeri 3 Bandung lah saya untuk pertama kalinya menekuni komputer. Waktu itu jangan dibayangkan komputer seperti sekarang. Saat itu yang paling canggih hanyalah Pentium 2. Dan internet baru-baru saja ada. Belum ada, bahkan belum semuanya memakai internet. Tahun 97. Tapi saya sudah mulai menyukain saat itu. Kemudian selain komputer, saya juga tertarik pada hal-hal misteri alam. Ya, mengenai tenaga dalam, gitu, mengenai jin, metafisika. Itu sebabnya saya kemudian bergabung dengan Hikmatul Iman. Lembaga seni bela diri Hikmatul Iman. Ya, yang mengajarkan ilmu silat, tenaga dalam, ya, waktu itu. Dan dari Hikmatul Iman itu juga saya menemukan seseorang guru, ya, seorang ayah kedua bagi saya dari SMA Negeri 3 Bandung, yang bukan hanya dia seorang guru, tapi juga seorang pengayom, seorang pendidik, benar-benar pendidik, ya seorang yang sangat humble, sangat friendly, familiar, ya, seseorang yang boleh lebih dari sekedar guru lah. Ya, dia pernah menjadi wali kelas saya juga, dan dia yang banyak merubah hidup saya dari SMA Negeri 3 Bandung. Orang itu adalah Bapak Aidil Fitri, almarhum, atau kita anak-anak memanggilnya Pak Fitri. Dan di samping Pak Fitri ada sahabatnya yang bernama Pak Yoyo, sudah almarhum juga sekarang. Pak Fitri adalah guru kimia dari SMA Negeri 3 Bandung, dan Pak Yoyo adalah guru biologi. Saya yakin untuk anak-anak saya, seangkatan saya yang waktu itu sepergaulan,
Kita punya satu geng yang disebut Kioser 3. Pasti anak-anak Kioser tidak mungkin tidak mereka tahu dan mereka ingat dengan Pak Fitri dan Pak Yoyo. Potong kuping saya kalau anak Kioser, kalau ada anak Kioser yang tidak tahu siapa itu Pak Fitri dan Pak Yoyo dan tidak tahu bagaimana kebaikan mereka. Pak Fitri dan Pak Yoyo itu adalah dua tokoh guru kunci di SMA 3 bagi saya dan juga bagi geng saya, anak-anak Kioser 3. Di situ pada masa-masa SMA, masa-masa kita sedang ya labil-labilnya ya. Dan di situ kami benar-benar dididik ya mengenai bagaimana bukan hanya menjadi anak SMA 3 secara kognitif, secara keilmuan, tapi kami juga diajari untuk bersikap oleh Pak Fitri dan Pak Yoyo. Ya. Saya sempat diajar keduanya, dan sama istrinya Pak Fitri juga, Ibu Ipit almarhumah, diajarin kimia. Itu benar-benar suatu masa yang boleh dibilang indah ya di SMA ya. Nah, kenangan akan Pak Fitri dan Pak Yoyo itu, saya rasa itulah yang membentuk pribadi anak-anak SMA Negeri 3 Bandung, teman kawan-kawan saya waktu itu, anak-anak Kioser, yang alhamdulillah sekarang masih berkawan dengan saya. Dan kemarin ketika saya didiagnosa penyakit tumor otak, anak-anak Kioser SMA 3, mereka memberi saya support, memberi saya doa, dukungan, donasi, dan mereka masih ingat saya. Saya bersyukur sekali dan saya terharu banget dengan itu. Saya ucapkan terima kasih lagi pada anak Kioser. Kita balik lagi ke Pak Yoyo dan Pak Fitri. Mereka adalah guru yang pintar dan menarik simpati banyak siswa saat itu. Pak Fitri adalah pembina KANS, keamanan SMA 3, ekskul yang saya ikutin. Dan Pak Yoyo, dia bukan pembina ekskul, tapi kami semua juga senang sama dia. Kemudian semua itu berlanjut. Ketika masuki zaman reformasi 98 di SMA 3. Waktu itu ya kami karena masih anak SMA, kami belum mengerti jauh mengenai hingar-bingar politik. Tapi di situ untuk pertama kalinya saya bersinggungan dengan yang namanya berita dari internet. Bagaimana penyebaran berita cepat sekali. Entah itu hoaks atau bukan. Tapi gejolak reformasi 98 itu sempat masuk ke dalam benak SMA 3, dan waktu itu saya juga mulai mengetahui yang namanya internet tahun 98. Sewaktu ada demo 21 Mei 98, saya dan beberapa kawan SMA 3 dan HI ya nekat ya, walaupun kita waktu itu dilarang sama Pareka untuk keluar, sekolah diliburkan karena terjadi gejolak politik saat itu. Tapi saya dan kawan-kawan beberapanya nekat datang ke gedung sate, ikut-ikutan demo waktu itu. Kita masih SMA. Ya, kita cuma coba-coba aja. Dan ya, karena kita anak SMA nggak begitu mengerti ya, pengerti politik itu, tapi ya waktu itu asik sekali waktu terjadinya pergolakan reformasi 98. Lewat dari situ, akhirnya saya berlanjut seperti biasa ceritanya, sampai akhirnya saya lulus dari SMA 3, tahun 2000, saya lulus UMPTN, ikut umpetan, atau dulu namanya SPMB ya. Saya ikutan SPMB, alhamdulillah saya keterima juga di Fisika ITB. Akhirnya kuliah di Fisika ITB, ya karena saya orangnya
hobi main, baru lulus tahun sekitar 2005 atau 2006 itu ya. Nah, itu cerita saya mengenai SMA Negeri 3 Bandung. Sekarang saya akan mengulas mengenai mengapa SMA Negeri 3 Bandung saat itu dikenal sebagai, dalam tanda kutip ya, macannya sekolah di Bandung. Sekolah favorit di Bandung. Sekolah yang menjadi idola anak-anak, yang dikenal isinya anak-anak pintar SMA Negeri 3 Bandung itu. Di sini kita akan membahas rahasianya mengapa SMA Negeri 3 Bandung menjadi seperti itu. Anda mau tahu rahasianya? Saya bersekolah di sana 3 tahun. Saya kemudian lulus kuliah, tapi itu masih membekas. SMA Negeri 3 Bandung sesuai dengan semboyannya. Knowledge is power, but character is more. Karakter itu masih nempel di kita. Jadi, yang membedakan anak-anak SMA 3 Bandung ya, kalau kata saya ya, dengan anak sekolah lain adalah di tempat itu kita bukan hanya diajari ilmu, tapi kita juga diajari bagaimana kita bersikap. Kita diajari karakter. Knowledge is power, but character is more. Itu benar. Dan Anda tahu siapa yang menjadi kunci dari itu semua? Kuncinya adalah di guru-gurunya. Iya. Jadi inilah rahasia kenapa SMA Negeri 3 Bandung menjadi salah satu sekolah favorit di negara ini. Pernah menjadi sekolah favorit, pernah menjadi sekolah yang terbaik menurut saya. Rahasianya adalah nomor 1, di guru-gurunya. Bukan di murid-muridnya. Murid-murid SMA 3 Bandung ketika masuk mereka sudah pintar, passing grade-nya tinggi. No. Itu memang hal pintar, hal baik, tapi bukan hal yang luar biasa. Bukan juga fasilitas SMA Negeri 3 Bandung yang di Jalan Belitung, gedungnya sudah bagus, sudah mewah, fasilitasnya sudah lengkap dibandingkan SMA lainnya. Tapi bukan itu yang menyebabkan SMA Negeri 3 Bandung menjadi SMA terbaik. Faktor utama SMA Negeri 3 Bandung menjadi sekolah terbaik adalah karena SMA 3 Bandung memiliki guru-guru yang terbaik. Pada saat itu, Pak Yoyo, Pak Fitri, Bu Ipit, Pak Iskandar Daud, Bu Ice. Dan ini bukan cerita kemarin sore mengenai guru-guru SMA Negeri 3 Bandung. Bahkan, kami murid-murid SMA Negeri 3 Bandung tetap mencintai guru-guru kami. Kemarin, Ibu Sujati, guru SMA Negeri 3 Bandung yang saat rekaman ini dibuat masih hidup, berusia 95 tahun. Kami masih mendukung beliau, Ibu Sujati, guru sejarah yang rumahnya di Rumah Kentang, yang hampir digusur. Kami anak SMA 3 Bandung membela Ibu Sujati mati-matian. Ibu guru yang paling sepuh, guru sejarah. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami mencintai guru-guru kami. Guru-guru SMA Negeri 3 Bandung adalah faktor utama kenapa sekolah ini menjadi sekolah favorit. Anda tukar guru-guru SMA Negeri 3 Bandung dengan guru-guru lain yang biasa-biasa saja. Dan sekolah ini akan berubah menjadi sekolah biasa waktu itu. Coba Anda tukar Pak Fitri, Pak Yoyo dengan guru sekolah lain. Kami bukanlah kami yang sekarang.
Coba waktu itu tidak ada Pak Fitri dan Pak Yoyo di SMA Negeri 3 Bandung. Kami bukanlah lulusan SMA Negeri 3 Bandung yang sekarang. Kami tidak akan punya karakter seperti yang ada sekarang. Mereka lah yang memberi kita karakter. Guru-guru seperti Pak Fitri dan Pak Yoyo. Memang ini bukan cerita kemarin sore. Dari sejak zaman dulu HBS, ketika masih bernama HBS, SMA Negeri 3 Bandung sudah memiliki guru-guru yang hebat. Ibu saya, Ira Astagini, pernah diajar oleh bu guru bernama Ibu Ice almarhumah. Sewaktu masih sekolah di SMA Negeri 3 Bandung, ibu saya pernah dihukum karena pernah memakai BH longgar, dicepret sama Ibu Ice. Dan ketika kemudian reuni, berpuluh tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian saya sudah lahir, sudah dewasa, waktu itu ketemu sama Ibu Ice. Ibu saya tuh bertanya sama Ibu Ice, "Ibu masih ingat saya?" Ibu Ice berkata, "Masih. Kamu dulu yang saya jepret BH-nya, terus kamu dulu kan pakai kacamata. Anda bayangin, memorinya begitu kuat, puluhan tahun ngajar, tapi masih terekam." Itu guru SMA Negeri 3 Bandung. Pendidikan mereka, memori mereka, karakter mereka sangat kuat. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebelum akhirnya saya kemudian sekolah, Pak Yoyo dan Pak Fitri kita bertemu. Bayangin, potong kuping saya kalau anak Kioser SMA Negeri 3 Bandung sekarang tidak ada yang suka sama Pak Fitri dan Pak Yoyo. Semuanya suka. Anda tahu, dari pelajaran yang kami dapat di SMA Negeri 3 Bandung, dari Pak Fitri, dari Pak Yoyo, hanya 30% pelajaran sekolah di kelas yang kami dapat. Dari semua ilmu hanya 30% yang kami dapat di kelas. Sisanya 70% atau mungkin 80% itu kami dapat di luar kelas. Hanya sekitar 30 atau 20% ilmu yang kami dapat dari Pak Fitri, Pak Yoyo, Bu Ipit yang berasal dari ruangan kelas. Ilmu formal, biologi, kimia. Sisanya 70% dan 80% adalah ilmu yang kita dapat di luar ruangan kelas. Ya, saat kita ngobrol, saat kita nongkrong sama Pak Fitri, sama Pak Yoyo, itulah ilmu sebenarnya yang kita dapatin. Jadi, ilmu itu yang kami dapat, ilmu karakter itu, tidak pernah ada silabusnya, tidak pernah ada kurikulumnya di SMA Negeri 3 Bandung. Tapi ilmu itu kami dapatkan. Itu ilmu yang tidak tertulis, tapi kami dapat. Saya nggak akan berlama-lama lagi mengenai ini, karena saya sudah juga sedih mengingatnya. Ya, jadi bagi kawan-kawan alumni SMA Negeri 3 Bandung, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan saat saya mengalami tumor otak ini. Dan mohon doanya, tanggal 20 Desember besok, saya insya Allah akan menjalani operasi pengangkatan tumor ini di Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional. Mohon doanya untuk kelancaran dan keberhasilan operasi tumor otak saya ini. Dan kepada teman-teman sesama alumni SMA Negeri 3 Bandung,
terutama kawan-kawan dari Kioser 3. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sebelum kita akhirin podcast ini, marilah kita bersama-sama melantunkan Al-Fatihah untuk Bu Ipit, untuk Pak Yoyo, untuk Pak Fitri, untuk Bu Ice, dan guru-guru SMA Negeri 3 Bandung lainnya yang pernah mengisi hari-hari kita, yang pernah mengisi kepala kita dengan ilmu, dan terlebih lagi mengisi batin kita dengan karakter. Knowledge is power, but character is more. Al-Fatihah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekian saja podcast untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast Slow episode mendatang. Saya Rian Irawan Haryadi, seorang alumnus SMA Negeri 3 Bandung, Jalan Belitung 8 Bandung. Terima kasih.